Guys, di sini aku mau jelasin mengenai dari pengertian kekerasan seksual. Sebelumnya dari kalian sudah ada yang tahu belum apa itu kekerasan seksual? Langsung aja ya. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak laku yang dilakukan oleh seseorang yang menyasar kepada seksualitas atau organ seksual tanpa persetujuan seseorang dan mengandung unsur paksaan atau tekanan. Terima kasih. Pandemi yang telah memaksa banyak orang hidup dalam dunia maya demi mencegah penularan virus telah menghadapkan perempuan pada bentuk kekerasan yang baru, yaitu kekerasan gender berbasis online. Kekerasan ini merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi teknologi digital. Data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis online diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Penelitian terakhir juga menyebutkan bahwa sebagian besar korban berasal dari generasi muda. Hal tersebut bisa terjadi karena sebagian besar yang menggunakan internet adalah anak muda, baik untuk bekerja maupun belajar. Setidaknya ada 3 bentuk kekerasan berbasis gender online di Indonesia yang marak ditemukan. Yang pertama, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual, pencabulan, penyiksaan, pemerkosaan, dan eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet secara real-time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Satu kasus terjadi di Aceh, sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial, kemudian dieksploitasi secara seksual lewat internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang lalu menjualnya di internet. Ia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka. Sebelumnya udah dijelasin beberapa contoh kasus KBGO yang terjadi. Nah sekarang aku mau kasih sedikit petunjuk supaya kita bisa tahu hal apa aja yang termasuk ke dalam KBGO. Yang pertama, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi yang dimaksud di sini adalah di mana seseorang mengunggah, menyebar, atau memanipulasi data pribadi orang lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi kalau kita mengambil dan menyebarkan foto video orang lain, itu termasuk dalam KBGO loh. Apalagi kalau punya maksud jahat atau doxing. Hati-hati ya. Yang kedua, perusakan nama baik. Mencuri dan membagikan data pribadi yang salah dengan maksud merusak nama baik seseorang dan berpura-pura menjadi orang tersebut. Sekarang ini banyak pelaku yang menggunakan akun data seseorang dengan tujuan yang beragam. Namun, apapun tujuannya, jika itu merugikan orang yang bersangkutan, maka itu termasuk ke dalam KBGO. Dan pelaku bisa terkena pasal UU ITE. Serem kan? Yang ketiga, pelecehan dan ancaman kekerasan. Sekarang ini marak terjadi pelecehan atau ancaman online terhadap seseorang di media sosial. Sang pelaku biasanya menyerang seseorang melalui pesan di media sosial atau bahkan komentar di postingannya. Kata-kata yang dikirimkan biasanya mengenai ujaran kebencian, hasutan untuk melakukan kekerasan fisik, ataupun mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Jika kamu mendapatkan pesan atau komentar yang tidak pantas, kamu sangat berhak untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Jangan takut, karena kita semua ada di sini untuk kamu. Ternyata ada juga loh gerakan atau aksi dimulai untuk menghentikan kekerasan seksual berbasis gender online. Yang pertama, ada gerakan Me Too Movement, yaitu gerakan Me Too yang berawal di Amerika Serikat dan bertujuan untuk mengungkap pelecehan seksual serta menghukum pelakunya ini yang telah muncul di berbagai negara selama lebih dari 18 bulan terakhir ini. Tapi gerakan itu belum ada di Indonesia guys. Jadi langsung aja yang kedua, yaitu generasi Universitas Jenderal Sudirman atau Gensud membuat outer anti pelecehan seksual yang lengkap dengan alat pelindung dan barcode berisi layanan pengaduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keren banget ya. Yang ketiga ada Women March, yang merupakan salah satu contoh gerakan sosial yang berusaha untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan kehidupan perempuan.